Halo guys, welcome back to my channel. Maaf udah lama channel ini tidak upload, dikarenakan data-data hilang semua karena keformat dan juga HP yang sudah tidak bisa diajak buat ngedit. Makanya admin beli HP lagi agar bisa ngonten lagi. Maklum masih kreator kecil jadi harus nabung dulu buat beli peralatan ngeditnya. Terima kasih, semoga kalian tidak kecewa dan masih setia dengan channel kami. Di cerita sebelumnya Boruto menolong Killer Bee dari serangan Sasuke dan timnya. Killer Bee lalu berterima kasih kepada Boruto. Cerita berlanjut. Killer Bee berkata, jadi namamu Boruto ya? Terima kasih Boruto. Kau sudah membantuku mengalahkan mereka. Boruto berkata, jangan dipikirkan paman, yang penting paman baik-baik saja. Killer Bee bertanya, jadi kau berasal dari Konoha? Boruto menjawab, sebenarnya aku hanyalah ninja pengembara paman. Boruto lalu berkata, tadi aku melihat cara paman menggunakan teknik pedang yang sangat unik. Aku sangat takjub dengan teknik itu, apakah paman mau mengajariku teknik itu? Killer Bee terlihat diam sejenak, di dalam pikirannya dia berbicara dengan Hachibi. Killer Bee berkata, Hachibi, bagaimana pendapatmu tentang Boruto? Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Hachibi menjawab, aku tidak merasakan niat jahat di dalam dirinya. Sepertinya kita bisa mempercayainya. Lagi pula dia tiba-tiba menolong kita, mungkin saja dia memang ada di pihak kita. Killer Bee berkata, baiklah. Boruto lalu bertanya kembali, bagaimana paman? Apa paman bersedia? Killer Bee menjawab, baiklah, mulai hari ini kau adalah muridku. Boruto berkata, benarkah paman? Killer Bee menjawab, benar, tapi ada beberapa syarat. Pertama, kau harus mengikutiku kemanapun aku pergi. Boruto berkata, baik, saya terima paman. Killer Bee berkata, baiklah, sekarang aku ingin mengunjungi teman lama. Ayo kita berangkat. Boruto berkata, baik paman. Boruto dan Killer Bee akhirnya berjalan bersama menuju tempat teman Killer Bee. Sudah 2 hari perjalanan menuju tempat yang dituju, sesekali Killer Bee mengajarkan beberapa teori dasar dari berpedangnya. Boruto tampak mengamati dengan serius. Killer Bee menggabungkan kelincahan dalam gerakannya bersama pedangnya seolah seperti ada irama tarian di dalamnya. Killer Bee menyarankan Boruto untuk menggunakan 2 pedang di kedua tangannya. Boruto lalu mencoba mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Dengan gerakan yang tepat Boruto mampu menguasai jurus dari Killer Bee. Hal itu membuat Killer Bee merasa kagum dengan bakat Boruto. Dia lalu ingin mengajarkan jutsu lain pada Boruto. Killer Bee berkata, Boruto, apakah kau mau aku ajarkan jutsu andalanku? Boruto menjawab, jutsu apa itu paman? Killer Bee berkata, ini adalah jutsu yang biasanya aku gunakan dengan kakakku yaitu Raikage-A. Nama jutsu ini adalah lariat. Jutsu ini memfokuskan cakra pada lengan sampai tangan. Dengan gerakan cepat jutsu ini sangat mematikan untuk musuh. Kalau ada 2 orang yang menggunakan jutsu ini secara bersamaan, maka jutsu ini akan semakin kuat. Boruto lalu berkata, baiklah paman, aku mau diajari jutsu itu. Akhirnya Killer Bee bersedia mengajari jutsu itu pada Boruto. Killer Bee berkata, sekarang kau fokusnya kekuatan otot dan juga cakra pada lenganmu dan serang aku. Boruto mencoba memfokuskan cakra pada lengannya dan dia mulai merasakan kekuatan pada lengannya dan segera berlari ke arah Killer Bee. Dan menghantamnya. Killer Bee juga menggunakan lariat untuk menangkis serangan Boruto. Kedua serangan itu bertemu dan membuat gelombang angin yang dahsyat di sekitar mereka. Killer Bee tampak takjub dengan kemampuan Boruto yang dengan mudah menguasai jutsu lariat. Killer Bee berkata, kau lumayan juga Boruto, kau mampu menguasai jutsu itu dengan cepat. Boruto berkata, paman berlebihan, aku hanya mengikuti apa yang paman katakan. Killer Bee berkata, baiklah kita lakukan sekali lagi, kali ini gunakan seluruh kekuatanmu Boruto. Boruto berkata, baiklah. Boruto kembali memfokuskan cakra pada lengannya dan Killer Bee juga melakukan hal yang sama. Mereka kembali beradu dan terjadi gelombang dahsyat. Latihan lariat akhirnya telah selesai dan Killer Bee tampak puas dengan kemampuan Boruto. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju teman Killer Bee. Mereka berdua menyusuri hutan dan tak lama kemudian Killer Bee bertemu dengan seseorang yang memiliki rakun raksasa berwarna oranye. Mereka adalah Guru Kin sedangkan rakunnya bernama Ponta. Guru Kin tampak terkejut dengan kedatangan Killer Bee, dia terlihat bahagia. Guru Kin berkata, Killer Bee, lama tak bertemu. Killer Bee berkata, benar guru. Oleh karena itu aku sengaja mampir kemari. Ponta terlihat memberi salam pada Killer Bee. Killer Bee berkata, lama tak bertemu denganmu Ponta, kau tampak gemuk sekarang. Killer juga berkata, Guru Kin, perkenalkan, dia adalah Boruto, dia shinobi Konoha yang telah menyelamatkanku dari serangan Akatsuki yang mengincarku. Guru Kin berkata, jadi kelompok itu, mereka benar-benar memburu Biju ya?
Apa sebenarnya tujuan mereka? Killer BI menjawab, entahlah tapi ini pasti sesuatu yang buruk. Saat mereka sedang asik bernostalgia tiba-tiba muncul salah satu anggota Akatsuki dengan tampang yang mirip seperti ikan hiu dan membawa pedang besar yaitu pedang Samahada. Rupanya dia adalah Kisame. Kisame berkata sepertinya kalian sedang bersenang-senang tapi aku harus mengganggu kalian dan mendapatkan biju ekor 8. Killer BI berkata jadi kau anggota Akatsuki yang lain dasar kalian tidak ada kapoknya. Baiklah jika kau ingin mendapatkan biju kalahkan aku terlebih dahulu. Guru Kin tampak mengkhawatirkan Killer BI, dia berkata. Hati-hati Killer BI tetap waspada. Bagaimanapun lawanmu adalah Akatsuki. Boruto tampak bersiap menghadapi Kisame namun Killer BI menghentikannya. Killer BI berkata Boruto kau lihatlah kemampuan musuh biar aku yang menghadapinya terlebih dahulu. Boruto berkata baiklah paman. Killer BI berkata untuk seorang musuh kau tampak berani melawanku seorang diri aku sedikit terkesan. Katakan siapa namamu. Kisame menjawab aku adalah Kisame. Killer BI lalu membuka bukunya dan menulis nama Kisame pada buku itu. Kisame tersenyum dan berkata apa yang kau lakukan. Killer BI berkata aku menulis nama dari musuh yang kuat mungkin kau salah satunya. Kisame berkata aku sangat terkesan mendengarnya baiklah mari kita mulai saja pertarungannya. Killer BI tampak memasuki mode cakra dan menyerang Kisame dengan pedangnya. Kisame menggunakan Samahada untuk menangkisnya dan melemparkan tubuh Killer BI. Tampak cakra Killer BI terkuras sangat banyak dan ukuran pedang Samahada menjadi sangat besar. Kisame tersenyum dan berkata belum pernah aku melihat Samahadaku menjadi sebesar ini. Boruto yang melihatnya menyadari jika Samahada mampu menyerap cakra. Killer BI akhirnya memasuki mode cakra biju tahap kedua. Terlihat tubuh Killer BI berubah menjadi merah dan muncul tulang di luar tubuh itu. Kisame tampak terkesan dan berkata dengan cakra sebesar itu kau mampu mengendalikannya dan tidak kehilangan kesadaran. Sepertinya kau adalah Jinchuriki yang telah sempurna. Killer BI melesat dengan cepat dan Kisame menangkis serangan itu dengan pedang Samahadanya. Namun kekuatan Killer BI sangat besar hingga membuat Kisame terpental dan tubuhnya mengalami luka yang sangat besar. Samahada tampak memiliki ukuran yang lebih besar karena dia menyerap cakra Killer BI dengan sangat banyak. Terlihat tubuh Killer BI kembali pada wujud normal, dia tampak terengah-engah. Killer BI berkata pedang itu dia mampu menyerap semua cakraku. Tiba-tiba Samahada mendekat pada Kisame dan memberikan cakra itu padanya sehingga luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Kisame berkata semakin kuat lawanku semakin kuat juga diriku. Tiba-tiba Kisame mengeluarkan jutsu air yang sangat besar. Yaitu penjara air raksasa yang membuat Killer BI, Boruto dan lainnya tenggelam seketika. Bagaimana cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.